Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia, NPM 247541117, kelas 4D Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi biaya kelapa sawit, membedah akuntansi pada fase tanaman menghasilkan atau TM, serta proses panen berdasarkan PSAK 241. Pada slide kedua, ini menunjukkan siklus hidup dan aliran biaya dalam perkebunan kelapa sawit. Dimulai dari fase TBM atau persiapan, di mana terjadi akumulasi dan dikapitalisasi biaya. Kemudian masuk ke fase TM yang di mana terjadi reklasifikasi aset dan beban operasional. Selanjutnya, pada tahap panen, TBS diakui menggunakan nilai wajar atau valuasi EV/LCS, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sesuai dengan PSAK 241, dan yang terakhir pada tahap pengolahan di PKS, biaya dialokasikan ke produk seperti CPO dan kernel menjadi biaya bersama. Selanjutnya, slide ini menjelaskan kriteria perubahan dari TBM ke TM. Perubahan ini terjadi ketika tanaman sudah mencapai kematangan generatif dan mulai berproduksi secara ekonomis. Indikatornya antara lain, yang pertama, usia tanaman sekitar 30-36 bulan setelah tanam. Yang kedua, minimal 50% tanaman sudah menghasilkan buah. Yang ketiga, panen sudah bisa dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya, slide ini itu menunjukkan perubahan status akuntansi dari TBM ke TM. Seluruh biaya yang sebelumnya dikapitalisasi di fase TBM akan direklasifikasi menjadi aset tetap berupa tanaman menghasilkan saat kriteria TM itu terpenuhi. Nah, setelah itu, aset tersebut mulai disusutkan dan aset biologis di fase TBM diukur pada biaya perolehan, bukan nilai wajar. Jadi, secara jurnal itu tanaman menghasilkan atau TM di debit dan tanaman belum menghasilkan atau TBM itu di kredit. Oke, slide selanjutnya ini menunjukkan perbedaan antara fase tanaman belum menghasilkan dan fase tanaman menghasilkan. Nah, pada fase TBM fokusnya adalah pertumbuhan dan persiapan lahan. Sedangkan pada fase TM fokusnya pada mempertahankan dan mengoptimalkan produksi. Nah, dari sisi biaya, pada TBM biaya pemeliharaan itu dikapitalisasi, sedangkan pada TM menjadi beban laba rugi. Nah, untuk penyusutannya sendiri, TBM belum disusutkan, sementara kalau TM sudah mulai disusutkan selama masa manfaat ekonomis. Dan dari segi pengukuran, kalau TBM itu menggunakan biaya perolehan, sedangkan kalau TM itu diperlakukan seperti aset tetap setelah reklasifikasi. Oke, selanjutnya slide ini itu menjelaskan komponen beban pemeliharaan pada fase TM. Nah, biaya tersebut meliputi pemupukan, pemangkasan pelepah, pengendalian hama, serta biaya panen dan pengangkutan. Seluruh biaya ini bersifat operasional dan langsung diakui dalam laporan laba rugi. Jadi, berbeda dengan TBM, pada fase TM biaya tidak lagi dikapitalisasi, tetapi menjadi beban pada periode berjalan. Oke, selanjutnya pada slide ini menjelaskan penyusutan atau depresiasi pada tanaman menghasilkan. Setelah direklasifikasi, TM diperlakukan seperti aset tetap dan mulai disusutkan selama masa manfaat ekonomis, yaitu sekitar 20-25 tahun. Nah, masa manfaat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti varietas dan genetik, kondisi tanah dan iklim, praktik agronomi, teknologi budaya, serta ancaman eksternal. Selain itu, untuk replanting atau peremajaan, biaya pembongkaran dan penanaman kembali tidak dianggap sebagai beban, tetapi dikapitalisasi kembali sebagai aset TBM baru. Selanjutnya, pada slide 8, slide ini membandingkan metode penyusutan antara metode garis lurus dengan metode unit produksi. Nah, metode garis lurus sendiri itu memberikan beban yang sama setiap periode dan cocok jika manfaat aset dianggap stabil. Sedangkan kalau metode unit produksi menyesuaikan beban dengan volume produksi TBS yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, metode unit produksi itu dianggap lebih relevan untuk aset biologis. Karena apa? Karena mencerminkan tingkat konsumsi manfaat per unit buah yang dihasilkan. Oke, slide selanjutnya. Slide ini menjelaskan pengakuan hasil panen TBS sesuai dengan PSAK 241. Hasil panen diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau EV/LCS, Fair Value Less Cost to Sell, pada titik panen. Nilai ini diperoleh dari harga pasar dikurangi biaya angkut atau penjualan. Sebagai contoh, nilai tersebut kemudian diakui sebagai persediaan bahan baku TBS, dan secara jurnal dicatat sebagai persediaan di sisi debit, dan selisihnya diakui sebagai keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis di sisi kredit. Dan nilai tersebut menjadi dasar harga pokok bahan baku dalam proses selanjutnya. Lanjut, pada slide ini menunjukkan 3 pilar komponen biaya produksi di pabrik kelapa sawit, terdiri dari bahan baku berupa TBS, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Semua biaya ini dikumpulkan menjadi total biaya produksi yang kemudian dialokasikan ke produk seperti CPO dan kernel.
Selanjutnya, slide ini menjelaskan komponen biaya overhead pabrik, meliputi energi biaya seperti listrik dan air, biaya perawatan mesin, bahan bakar, serta biaya tetap seperti gaji mandor atau pengawas PKS, dan depresiasi bangunan atau mesin PKS. Biaya overhead ini tidak dapat langsung ditelusuri ke dalam satu produk, sehingga perlu dilakukan alokasi biaya bersama. Selanjutnya, slide ini menjelaskan titik pisah atau split off point. Pada tahap ini, produk CPO dan kernel dihasilkan dari satu proses yang sama, sehingga disebut sebagai joint product atau produk bersama. Permasalahannya di sini adalah bagaimana sih membagi total biaya produk ke masing-masing produk secara adil dan rasional. Nah, jika kita menggunakan rasio berat fisik seperti tonase, hasilnya itu akan kurang akurat karena nilai ekonomi CPO dan kernel itu berbeda. Nah, selanjutnya, ini menjelaskan terkait solusi alokasi biaya menggunakan metode nilai jual relatif. Artinya, biaya dibagi berdasarkan proporsi nilai jual estimasi masing-masing produk, bukan berdasarkan unit fisik atau tonase. Nah, metode ini dianggap lebih tepat karena mencerminkan potensi pendapatan dari setiap produk. Dan karena harga CPO juga lebih tinggi, maka akan menyerap porsi biaya yang lebih besar dibandingkan kernel. Selanjutnya, slide ini menjelaskan terkait langkah-langkah menghitung alokasi biaya bersama. Pertama, dihitung total nilai jual estimasi dari CPO dan kernel. Kedua, ditentukan proporsi masing-masing berdasarkan nilai jual tersebut. Dan yang ketiga, total biaya produksi dialokasikan sesuai proporsi itu ke masing-masing produk itu sendiri. Hasilnya, CPO mendapat porsi biaya lebih besar dibandingkan kernel karena nilai jualnya lebih tinggi. Oke, pada slide terakhir, slide ini menunjukkan hasil akhir yang masuk ke dalam laporan keuangan. Biaya yang sebelumnya berada di barang dalam proses dialokasikan menjadi persediaan produk jadi, yaitu CPO dan kernel. Nah, secara jurnal sendiri, persediaan produk jadi CPO dan kernel didebit, sedangkan barang dalam proses PKS itu dikredit. Artinya, biaya produksi sudah berpindah menjadi nilai persediaan yang siap dijual. Sekian presentasi materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.